Anthraquinone, ya, suatu nama yang cantik untuk suatu senyawaan. Begitu juga dengan kumarin yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi antara kumarin dan anthraquinone adalah suatu senyawaan metabolit sekunder yang tentunya bermanfaat ya untuk manusia itu sendiri. Ya, untuk hewan bermanfaat nggak? Ya, kalau hewannya sakit juga digunakan dalam pengobatannya. Anthraquinone. Tentunya kita akan belajar ya tentang biosintesisnya. Tapi ini sudah dijelaskan secara gamblang di pertemuan di kumarin dan juga bagaimana fungsinya ya. Jadi anthraquinone itu memang banyak di tanaman. Jelas ini kita bahas tanaman ya. Namanya tanaman ya begitu, banyak manfaatnya. Di mana proses biosintesisnya diawali dari permulaan pembentukan metabolit sekunder, metabolit primer, baru memerantarai jalur-jalur pathway, ada sikimat, ada malonat, ada mevalonat ya. Baru masuklah ke dalam grup mana? Grup fenolik atau grup terpen atau grup yang ada sebagai heterosikliknya. Nah, anthraquinone ini banyak di alam dalam bentuk glikosidanya ya. Dia mempunyai hubungan dengan bentuk antronnya. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Dan paling terkenal anthraquinone berfungsi secara farmakologi sebagai laksatif ya. Yang tentunya sudah banyak produk-produknya, baik itu kategori jamu ya, sudah ada di apotek, di outlet kefarmasian ya, atau di rumah sakit, atau dalam bentuk yang lebih tinggi lagi dan dalam bentuk drugs juga. Jadi ingat kata kuncinya adalah sebagai laksatif propertif. Nah, banyak terdapat di mana? Di sini ada Cascara dari Rhamnus pursiana, kemudian ada Alu, bangsanya Aloe vera, dan ada dari Senna. Nah, Senna ini yang paling terkenal juga ya. Jadi di Senna sendiri ada dua jenis, yaitu ada Cassia angustifolia ya, dikenal dengan Tinefelicena, dan ada Cassia Senna atau disebut sebagai Alexandrian Senna. Nah, sama ya, sebagai laksatif dan juga berfungsi sebagai treatment dari minor burns ya. Nah, jadi contohnya di Alu ya, ada suatu komponen aktif dari anthraquinone glikosidnya yaitu barbaloin. Itu kalau dari strukturnya ya, R-nya berupa atom hidrogen. Nah, itu barbaloin. Kalau R-nya diganti sebagai glukos, nah dia menjadi zat aktif cascarosid. Nah, itu dari aloe vera. Salah satu bentuk murni komponen aktifnya juga adalah dalam bentuk aloin A dan B yang dipurifikasi ini ya. Kemudian di aloe vera ini juga tentunya sudah kita kenal ya di masyarakat. Ya sudah terkenal juga pelembab misalnya ya, di gel sekarang mengandung aloe vera. Nah, ini karena aloe vera itu mengandung polisakarid dan juga beberapa jenis anthraquinone glikosid. Nah, sehingga banyak dijadikan sebagai krim ya, kemudian juga sebagai ointment ya, krim, salep ya, untuk mengatasi iritasi kulit, abrasi kulit, dan yang terbakar. Nah, ini adalah bentuk aktif ya. Jadi anthraquinone nucleus ya, ini sangat cantik sekali, penomorannya adalah 1 sampai 10 ya. Kemudian ada senosid A dan senosid B di situ, ini senosid B ya. Nah, itu hanya perbedaan dari rantai sampingnya. Jadi senosid ini masih berupa glikosida, itu masih nempel ya, OGLC glukosa. Ya. Lalu bagaimana dengan Cascara? Juga digunakan sebagai laksatif ya, sama. Komponen aktifnya yaitu cascarosid. Nah, cascarosid dengan berbagai isomernya. Itu Cascara. Memang kalau yang kita mau bahas tadi tentang Senna, ada dua aktif konstituen yaitu senosida A dan B. Nah, ini adalah bentuk natural ya dari suatu
penggabungan yaitu diantron atau dimers dari bentuk antron skeleton. Jadi dari rangka antronnya nanti ada ya kaitan antara antrakinon sama antron. Jadi bertumpuk ya, seperti bergandengan gitu, maka disebut sebagai diantron antara senosid A maupun senosid B. Ketika dia karena berupa glikosida ya, ini kan berupa glikosida terhidrolisis, maka dia akan menjadi bentuk diantronnya karena sudah tidak ada gulanya lagi, menjadi bentuk aglikon. Nah, ini bermanfaat untuk apa? Karena laksatif ya, untuk mengatasi konstipasi dan sudah banyak diresepkan. Kalau di Amerika produknya yang terkenal Senokot gitu. Kalau di Indonesia apa? Nah, ini sudah banyak digunakan. Kenapa laksatif itu perlu? Ya perlu ya, kalau sudah menumpuk perut, isi perut akan meningkatkan tensi, dia bisa ngerembet kemana-mana. Kalau konstipasi tentunya akan berbahaya. Oke, jadi memang kalau dahulu memang antraquinon banyak dikenal sebagai purgatif ya efeknya, tapi sekarang juga banyak digunakan untuk misalnya pewarna. Di sini ada contohnya adalah alizarin ya, adalah bentuk aglikonnya. Kalau emodin kan juga dikenal sebagai purgatif ya, efeknya memberikan efek purgatif kayak gitu ya. Tapi sekarang mulai dikombinasi ya, penelitian semakin maju seperti itu, sehingga fungsi dari suatu senyawa itu bisa berkembang ya, karena akan terus dilakukan uji aktivitas biologisnya. Baik dari bentukan antraquinon ada macam-macam, ada oxantron, antranos, antrons, itu merupakan bentuk derivatifnya ya, atau tuantron molekul yang bergabung tadi yang disebut sebagai diantron. Kemudian antraquinon memang banyak tersedia dalam bentuk glikosida di alam, tergabung dalam bentuk gula untuk stabilannya, dan ini mudah terhidrolisa. Banyak sekarang ilmuwan itu mencoba mengisolasinya, baik berupa aglikonnya maupun dalam bentuk glikosidanya. Misalnya dalam bentuk aglikonnya ya ada krisopanol atau krisopanik acid dari rubab secara, kalau emodin dari rubab dan daun sena, bukan hanya daun ya, dari buahnya juga ya. Kemudian ada ren dari rubab dan sena, emodin dan seterusnya ya, ada di bawah, dan juga berusaha untuk mengisolasi dari bentukan glikosidnya, contohnya senosid A dan senosid B. Berkembang akhirnya udah muncul itu, mulailah mencari glikosida baru dari bentuk antraquinon ini. Dalam tumbuhan monocotyledon, jadi turunan antraquinon ini hanya ditemukan dalam kingdom plantainya namanya Liliaceae. Nah, ternyata dalam bentuk yang unik, yaitu C. glycosids barbaloin. Tapi dalam dicotyledon ini banyak ditemukannya. Pada rumpun Rubiaceae, Leguminosae, sampai itu yang di bold merah adalah sampai Verbenaceae. Jadi lebih banyak di dicotyledon. Di dalam Bryophyta, Pteridophyta ya, itu nggak ada ya, hampir nggak ada gymnosperm, tapi ada di beberapa fungi dan lisens. Nah, itu udah keberadaan dari senyawa antraquinon. Ada di jamur juga ya sebagai pigmennya dia. Ada dalam bentuk grosopanol maupun emodin derivatifnya. Ya, ini adalah bentukan lain ya dari antraquinon, semacam derivatifnya, yaitu ada interrelationship ya, ada dengan penambahan hidrogen, pengurangan hidrogen. Mereka hanya berkonversi menjadi antranol, antron, diantron, oxantron dengan jalur biosintesisnya yang sudah digambarkan secara sekilas di biosintesis kumarin ya. Jadi gak jauh-jauh dari jalur sikemat and mevalonat, atau juga secara natural dia disintesis secara asetat malonat pathway. Nah, jadi bentuknya aktifnya sebagai purgatif antraquinon ternyata membentuk suatu ciri
cirian khas ya dengan adanya 18 dihidroksi substitutions. Jadi ada penomoran tuh kan tadi 1 sama 8. Di situ ada dihidroksi substitutionsnya. Nah, ini adalah bentuk secara aktifnya. Antrakinon itu dalam bentuk glikosid, dia perlu dihidrolisis supaya menjadi bentuk aglikonnya. Jadi dalam tabel kita bisa lihat ketika dia dalam bentuk glikosid, misalnya ruberitic acid, maka dihidrolisis dia akan menjadi aglikon dan sugar pecah, alizarin dan sugarnya apa. Berarti posisi aglikonnya, nah itu ada grup hidroksilnya pada posisi 1 2. Terus grup lainnya apa? Gak ada di situ. Nah, dengan glikosida lain kita bisa bandingkan itu dari beberapa dengan posisinya dan asalnya dari mana. Ini adalah contoh tabel dari bentukan antrakinon dalam bentuk glikosid maupun aglikonnya. Ya. Jadi turunan antrakinon terkenal sebagai purgative drug. Bisa dari dihidroksipenols, contohnya krisopanol. Trihidroksipenols, contohnya emodin. Tetrahidroksi berarti ada 4 phenols, contohnya asam karminik. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang juga ditambah dengan metil, hidroksimetil gitu. Dikombinasi ada juga karboksil. Seperti yang ada di dalam tabel. Ya. Kalau berbicara tentang purgatif, nah itu ya. Jadi itu ada sebuah ilustrasi ketika susah BAB, dia akan meminum obat pencahar tuh, di situ tablet kapsul. Nah, jadi pharmacological actions-nya sangat penting untuk membantu proses pengeluaran sampah-sampah di usus nih, mengeluarkan sebagai laksatif sehingga menjadi plong gitu ya. Kalau iklannya jadi plong, dia akan beraksi pada usus besar dan beraksi sekitar 6 jam atau lebih lama. Dari situ baru dia beraksinya sebagai penghambatan dari channel ion klorida ya. Di situ mempunyai fungsi ya di dalam ion transport di sel usus, sehingga akan terasa nanti krus gitu ya. Kalau diminumnya malam, pagi-paginya lebih krus lagi. Jadi harus hati-hati ketika beraktivitas ya, kapan meminum ini ya sebagai obat ya. Nah, ini adalah contohan ya dari mana aja antrakinon itu bisa didapat. Yang paling terkenal dari sena leaf-nya, dari daun sena itu contohnya. Jadi ada 2 jenis memang sena ini ya. Ya, seperti di awal. Jadi Cassia sena L ya, yang dikenal sebagai Alexandrian. Kemudian ada Cassia angustifolia yang dikenal sebagai Tinivelia sena. Di mana C sena itu banyak di Afrika, kemudian di daerah-daerah Sudan tuh ya. Kemudian di C angustifolia itu banyak di Somalia, Arabia, Punjab, India lah, South India. Itu dikenal sebagai Tinivelia. Dengan berbagai macam distribusinya dipelajari lah sama ilmuwan ya, diteliti mikroskopisnya. Nah, ini kalau di dalam praktek botani farmasi kita mengiris-ngiris ya. Jadi itu perbedaan ya, peneliti sudah membedakan Indian sena itu yang A, kemudian Alexandrian sena. Nah, ini yang B, lebih kecil dia secara tampakan morfologi. Kemudian diiris. Kemudian ada C, tampakan daunnya, anatomi daun. Kemudian ada itu ya XY, misalnya xilem, ada phloemnya. Kemudian ada jaringan fibernya, ini secara botani anatominya ya. Dilihat juga di situ kelihatan ada stomatanya ya, seperti biji kopi. F, kelihatan stomatanya. Ini adalah penampakan mikroskopisnya. Jadi secara morfologi aja daun sena ini berbeda ya, besar kecilnya lebih ke arah sana. Dimana nanti ya kandungannya bisa juga perbedaan kadarnya, tapi kandungannya sama ya ini ya. Yaitu gambar kita kecilkan sedikit, nah biar terlihat jelas.
Jadi kandungannya ada ilmuwan tuh ya, jadi mengisolasi pertama aloemodin dan rain. Kemudian kan ilmuwan tuh selalu pengen tahu, akhirnya pengen cari lagi, akhirnya diisolasi lagi kristalin glikosid senosida A, senosida B. Kemudian mereka menghidrolisis senosida A, senosida B menjadi aglikonnya itu senidin A dan senidin B. Nah, itu dalam bentuk berbagai macam rotarinya, dalam bentuk mesoformnya. Sehingga di sini bisa dilihat juga meneliti kadar ya, kandungannya. Contoh di C. angustifolia dengan kondisi pengiringan 60 derajat ternyata didapat kadar itu di bunga 4,3%, daun 2,8% dan seterusnya ya, kandungan dari distribusi senosida B. Nah, untuk strukturnya kita bisa melihat ya, senosida A, senosida B hanya berbeda di lantai sampingnya ya. Kemudian aloemodin juga sebagai diantron di glukoside ya. Nah, itu hanya berbeda di rantai sampingnya. Oke. Lalu tadi daunnya, terkadang kita cari lagi, ternyata buahnya sekarang. Buahnya juga bermanfaat. Dikeringkan caranya sama. Tadi daunnya juga dikeringkan dalam suhu yang sudah dioptimalisasi ya. Terkadang butuh pencarian suhu optimal. Di sini juga buahnya dikeringkan. Nah, ternyata bagian aktif konstituennya banyak di bagian perikarp. Juga banyak mengandung senosida ya, senosida. Jadi sudah diteliti. Jadi senosidanya bervariasi dari 1,2 sampai 2,5% pada Tini Valley. Kemudian 2,5 sampai 4,5% di Alexandrian. Jadi lebih banyak yang di jenis Alexandrian kalau ditelitinya. Ternyata preparasinya dalam bentuk powder pericarp ini sudah ada dalam Sena tablets ya. Ini di luar negeri udah. Ini ada penampakan mikroskopis anatomi dari buah dan biji, dari biji tadi ya, Sena fruit. Yang A adalah Tine Valley, kemudian B Alexandrian. Beda ya, Alexandrian ternyata lebih besar buahnya. Kemudian dikupas lagi dalam bentuk bijinya yang C dan D. Nah, Alexandrian dikupas lebih dalam lagi untuk melihat morfologi anatomi dari bijinya. Yang penampakan lain hanya mempertegas jaringan-jaringan dasar yang membentuknya ya, dari buah maupun bijinya. Itulah gunanya untuk meneliti secara anatomi di lab ya. Kemudian dapat lagi selain dari daun sena, buah sena, ada juga dari Hypericum ya, Hypericum. Jadi produk yang terkenal ada St. John's Wort. Ini banyak sudah di salah satu apotek ternama, misalnya Century, Guardian biasanya sedia ini juga banyak digunakan. Nanti kita lihat aksi farmakologinya apa. Dia tuh didapat dari bagian aerial parts, yaitu leaves and sedikit batangnya. Bagian areal itu ya, dari Hypericum perforatum didapatlah kandungan hypericins ya, dan ini adalah bentuk naftodiantron kontennya. Banyak di mana? Di Europe tuh, di Europe, Himalaya, Russian. Nah, nggak di Indonesia ya. Nah, kemudian kandungannya banyak ternyata. Anthraquinone salah satunya. Anthraquinone dengan cara mengekstraksinya dengan absorption measurement pada panjang gelombang 590 nanometer. Dan kandungannya yaitu hypericin dan pseudohypericins, dan juga isohypericins dan emodin antron. Nah, dengan kandungan yang segitu ya, tidak kurang dari 0,08%. Kemudian ada prenylactate chloroglycol derivatif juga. Contohnya hiperforin dengan kandungan yang berapa persen di situ, ada diperforin, furohiperforin. Ini dari jurnal Natural Product ya. Yang berfungsi sebagai senyawan ini untuk antibiotik dan antidepresan properties. Nah, ini biasa digunakan ini kandungan ininya sebagai antidepresan jadinya. Kemudian adanya flavonoid. Nah, flavonoidnya macam-macam dia. Termasuk camphorol, lutein, quercetin, flavonol, glucosid, isoquercetin, hyprosits. Nah, ada bioflavonoid juga. Ini banyak sekali. Jadi St. John's Wort itu mengandung banyak senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat. Ada volatile oilnya juga dan other constituents seperti asam amino, vitamin C, tanin, karotenoid, jadi kombinasi. Sehingga dia banyak digunakan untuk antidepresan, juga bisa pencahar ya, untuk hemoroid,
kondisi tertentu itu juga bisa untuk melancarkan. Itu adalah contoh-contoh konsep dari biosintesa, contoh dari tanaman yang menghasilkan anthraquinone ya, yang sebagai purgatif drug dan mempunyai efek laksatif ya, sebagai pencahar. Demikian aksi dari St. John tadi ya, dengan kandungannya ini seperti ini ya. Jadi strukturnya meruah, hiperforin, adiperforin ya, ada hiperisin ya, sebagai mild and moderate depressions, antidepressants seperti itu. Dan ini tentunya perlu pengawasan juga penggunaannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mempelajari senyawa anthraquinone ya. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi dari mana sumber-sumbernya senyawa quinone yang lain ya. Dimana kita kerja keras mengalahkan bakat, dan ketika bakat tidak bekerja keras. Nah, silahkan dicerna sendiri makna dari motivasi ini. Dengan bekerja keras, kita bisa lebih menjadi hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.